Cecek ini tai cecek. Warna putih. Ya itu. Tai cecek itu nak. Bau loh tai cecek itu. Hmm. Sudah habis disemprotin gitu. Hati-hati nak ya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat kuliah. Pak, monggo. Halo guys, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di AGM Channel yang baru. Kali ini AGM Channel kedapatan motor fiction Anda perhatikan. Oke Mas Bro, ini datang ke sini urusannya sama penggantian seal shock ini. Kenapa? Karena motor ini kondisinya bocor sekali shocknya tadi, ya. Dan ini sudah kita lakukan penggantian. Anda perhatikan dengan yang orisinilnya, ya. Ini orisinil semua ya, lengkap dengan tutupnya tadi. Oke Mas Bro, dari kali ini saya tidak mengulas masalah penggantian seal shocknya, ya. Tapi adalah mengulas setelah melakukan penggantian seal shocknya ini. Anda perhatikan ini, motor ini pertama ini sudah ditinggikan. Ya, berarti secara logika oke Mas Bro, berarti secara logika harusnya ini kan kurang tinggi toh awalnya. Oke, berarti ini kurang turun begitu. Kalau kita mengukur jarak, nah jarak itu ini kan sekarang kan sekian toh. Nah, kalau secara logika ketambahan itu berarti harusnya sekian nih awalnya. Nah, kurang lebih sekian ini. Ini ada di bawah sini. Oke, nah sekarang ini kalau kita turunkan, artinya kondisi menurun begitu. Dika, tolong Dik, motor turunkan Dik. Nah, sudah. Oke Mas Bro, ini ada di sini. Nah, dari sini, kemudian jaga dua Dik, jaga dua. Oke, lihat ada di sini, kita ukur. Mas Bro, ini saya kasih label 1. Nah, oke. Kemudian turunkan lagi Dik. Nah, kamu tekan dari sana. Nggak bisa Dik, naik Dik. Nah, kamu tekan, cok. Terus kencang sekencangnya, kencang. Kencang Bro. Nah, sudah. Berdiri. Oke Mas Bro, pergerakannya ini itu sentok sampai di atas ini. Anda bisa melihat tadi toh, dan Dika itu kurang berat badannya, ya. Maka kalau dinaikin beban berat bener-bener berat ya sampai mentok katakanlah di sini mungkin dikasih beban 100 kilo ya, ini akan turun sampai mentok di sini. Oke, mentok di pol. Nah, oke, memang begitu pergerakannya ini ya begitu mentok sampai ke sini. Oke, itu kalau kondisi benar. Nah, ini ada kendala di sini Mas Bro, Anda perhatikan. Ini. Ya. Ini ada bocor loh. Luka sampai di titik sini. Ini luka ini sampai di sini. Saya pegang kasar sekali ini. Begitu juga yang sebelahnya loh, itu luka juga sampai di titik ini tadi. Oke, bisa dipahami Mas Bro ya. Nah, ini maksud saya kenapa saya mengulas setelah melakukan penggantian seal shock. Kalau kita melakukan penggantian seal shock, saya yakin semua teman-teman pasti langsung bisa. Cuma penggantian begitu saja. Yang penting mengikuti tahapan prosedurnya pasti selesai. Tapi ini setelah melakukan penggantian shock, coba apa jenengan bayangkan. Seal shock ini harganya mahal Mas Bro. Ya, kemudian konsumen memperbaiki.
kemudian perundingannya diganti seal shock, sudah diganti. Ya, konsumen juga sudah siap dananya. Kemudian setelah dilakukan penggantian seal shock, tapi di sini ada luka yang tidak diperhatikan oleh kita sebagai mekanik. Ya, setelah dibawa pulang konsumen akhirnya bocor lagi. Konsumen kan bakalan kecewa dengan kondisi semacam itu. Nah, untuk itulah kita mekanik ini harus jeli atau teliti hasil setelah daripada penggantian shock itu tadi. Ya, memang benar seal shocknya diganti ya. Tapi kalau ada di ciri-ciri di sini pasti akan bocor lagi, Mas Bro. Itu maksud saya yang saya bahas dari kali ini. Nah, sekarang Anda perhatikan. Dari sini sampai sini saya ukur. Nah, ini saya potong. Oke, pergerakannya itu hanya sekian, Mas Bro. Pergerakannya yang diperbolehkan, saya bilang yang diperbolehkan. Kenapa? Kalau dia naik terus ke atas begini, pasti kena ini dan akan bocor. Percuma kita ganti mahal-mahal ini kalau bocor lagi. Dan ini dipastikan bocor lagi nih. Oke, nah bagaimana supaya tidak bocor? Maka seal ini tadi jangan sampai melewati luka. Supaya tidak melewati luka, maka pergerakannya hanya boleh nyampe di sini, hanya boleh nyampe di sini, hanya boleh. Di atasnya maka tidak boleh. Nah, tapi ingat, ini ada pengurangan lagi satu ini loh. Yang pertama, maksudnya bagaimana? Pada saat motor diturunkan, tadi kan langsung turun sekian. Pada saat diturunkan saja, belum dinaikin orangnya, hanya turun motornya saja. Oke, berarti secara logika Mas Bro, pergerakannya itu hanya dari sini sampai sini. Tuh. Pergerakannya kecil sekali, Mas Bro, ini pendek sekali ke sini sama sini. Oke, itu pun kalau kita atur olinya tadi mentok, jadi begini, supaya berhenti sampai di sini, maka harus diatur olinya. Nah, contoh begini, contoh ini. Ini saya ambil dulu, taruh sini ya. Ini juga taruh sini. Ini oli sudah sesuai dengan ukurannya. Oke, Mas Bro, yaitu kurang lebihnya 130. Kurang lebihnya ya, kurang lebihnya segini. Oke, sudah 230. Nah, 230. Oke. Nah, kemudian kalau penjenengan mau hanya berhenti sampai di sini, ya, supaya berhenti sampai di sini, maka atur olinya, Mas Bro. Caranya begini. Tidak. Oke, Mas Bro, Anda perhatikan. Anda tidak akan bisa membuka ini secara langsung, ya. Kalau ini berada posisi sini, ya. Kalau shock ini berada di bawah ini. Kenapa? Karena akan terhimpit oleh baut ini tadi. Nah, ini saya bisa membuka langsung karena dia berada di atasnya, berada di atasnya. Kalau ini terhimpit ini, maka ini tidak bisa dibuka langsung, harus kendorin ini. Oke. Jangan tekan dulu, Mas ya. Oke. Oke, Mas Bro, Anda perhatikan. Tadi kan diperbolehkan supaya tidak melewati luka ini tadi, maka ada di sini toh. Maka caranya kita turunkan. Kita turunkan terus sampai di titik ini. Sudah, ya. Tenggelam ya, kelihatan. Sekarang ini diisi oli. Diisi oli
kita sudah tidak memikirkan berapa oli yang akan kita masukkan. Yang penting masuk penuh. Oke, tidak usah mengukur. Oke, ambil corong ada di. Corong. Beda soalnya. Nah, wis. Oke, Mas Bro, Anda perhatikan sampai mentok begini. Ya, kemudian sebelahnya pindah. Nah, cukup dik. Sama-sama. Sampai nempel ya, sampai penuh ya, sama seperti ini ya. Samakan. Udah. Wis. Udah. Oke Mas Bro, kalau kita menggunakan analisa logika, ini kita mengukur atau maunya kita berhenti di sini. Oke, kemudian itu oli penuh sampai di situ. Kemudian secara logika, kalau ini menekan sampai di sini, kemudian oli ada di situ, berarti tidak mungkin secara logika dia menekan lagi. Bagaimana cairan bisa ditekan lagi? Oke, kalau udara bisa. Makanya tadi ukuran olinya sudah 230, tapi dia masih bisa menekan karena yang ditekan adalah udara. Oke, tapi kalau ini sudah segitu, ya kondisinya itu sudah mentok, ini sudah mentok. Tidak mungkin ini masuk lagi, karena sudah tidak ada ruang udara lagi. Oke, nah ini kita masukkan ke atas, naik, nah sudah. Satunya tadi mana sudah? Alhamdulillah. Oke Mas Bro, ini akan ditekan oleh Dika sama seperti di awal, dengan kekuatannya Dika yang sama seperti di awal. Masukkan Dika. Oke, kamu naik Dika. Kamu kenceng kuat-kuatnya. Takut nih. Mentok. Diam. Oke Mas Bro, Anda perhatikan, ya, Dika ngencotnya sampai di sini, tidak bisa di situ. Oke, coba sekarang saya ngencot. Anda perhatikan Mas Bro, caranya ngencot itu dan depan. Ya, dan ini Anda perhatikan situ, tekan sampai kuat. Masuk. Sampai di mana itu?
Sama. 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 Jaga koro. Oke Mas Bro, sampai di sini bisa dipahami. Jadi kita tadi mengaturnya sampai di sini. Ya, dengan oli ada di sana, maka hasilnya mentok segini. Oke, kemudian bagaimana Mas supaya dia ini kesempatan kan? Ya. Segini nih Mas Bro, jarak segini nih. Sekecil apapun jarak, katakanlah hanya segini saja. Itu sangat-sangat menguntungkan. Maka ini tidak boleh diada di sini. Kita naikkan lagi. Maka bagaimana cara menaikkannya? Maka kurangi oli tadi. Nanti ini akan naik. Nah, ini bukti Mas Bro, bukti ya bahwa dengan kita mengukur ini mentok sampai di sini, kemudian oli kita kasih penuh, maka hasilnya adalah tidak sampai penuh di sini. Bukti. Oke Mas Bro, jadi bisa dipahami ya bukti ini ya. Sehingga kalau penjenengan ngisinya itu mentok tadi, kemudian dikurangi, malah ini akan naik. Jadi jarak ini akan naik ke sini. Maka bagaimana? Tadi itu dikurangi supaya ini bisa naik. Ketik. Turun, mantap. Ya, cukup. Ini Mas Bro, Anda perhatikan ya. Ini kondisi di awal ya. Kemudian kita kurangi. Cara yang kurangi begini bisa ya. Taruh wadahnya semula ya. Sini deh. Oke Mas Bro, perhatikan sayang. Nah, ada pengurangan. Nah, ini bawah sini. Ini tetap di garis tadi. Iya. Nah, ayo naik sekarang. Yuk pasang. Oke Mas Bro, sudah ada pengurangan, turun Dika. Nah, ayo. Hajar, mentok. Cus, 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 terus, cus,
Cus. Nah, oh ya, udah. Ini Mas Bro. Mana tadi? Coba tekan lagi. Yuk. Lagi. Lakon kan. Lupa, Mas. Tetap. Iya ya. Tetap sama. Sama. Oke, Mas Bro. Berarti feeling kita kurang. Itu pengurangannya kurang, ya. Aja nih. Kasih banyak nanti. Oh, apa ya yang? Oh, apa pemberitahuan kemarin itu ya? PLN ya? Oh iya, Mas. Iya, hari Rabu. Macam ini. Jam 9 ntar lagi. Terasi macam ini. Kan mungkin semua pengusaha dikasih pemberitahuan ya, kayak kita kemarin. Sampai jam 14 kok yang? Jam 2 itu. Ntar lagi pemadaman guys. Sampai jam 2. Perhatikan. Dimasukkan lagi sudah jelas. Ya. Oke Mas Bro, nanti biar jelas penurunnya seberapa ya. Ini saya kasih masuk dulu ya. Masuk dulu penuh. Oke. Ini gelasnya kosong ya. Gelas timbang. Hati-hati ya. Jangan. Ini ke sana atas itu. Oke sayang, ini berapa sayang? Ini kurang lebihnya 60. Ini kan 50 toh, 50. Itu 60. Kurang lebihnya 60 itu. Catat ya. Kurang lebihnya 60 dibagi 2. Oke, dibagi 2. Oke. Ini Anda perhatikan. Ini saya pentokkan ya, Oke. Nah, ini kondisi oli di situ. Loh, oli mepet di bawahnya itu loh, kelihatan loh. Mepet kelihatan. Udah ya. Kelihatan ya. Oke, ayo ke atas, Dik.
jam sama dari mana? Nggak tahu ya. Pemberitahuannya kemarin tuh pemeliharaan jadi. Iya. Pemeliharaan listrik. Cuma 1 hari ini toh? 1 hari ini aja. Jam 9 sampai jam 14, nanti jam 2 siang. Sore. Oke Mas Bro, Anda perhatikan. Nah. Jam, terus, stop, yuk. Ayo, Dik. Oh, udah. Ayo. Oke Mas Bro. Ini nggak ada kelihatan ya. Ini sepedalnya diginiin ta, dijungkir gitu loh. Ini aja paling gampang. Kayak isolasi ya. Berhasil gini. Oke. Lama-lama Ayo, ya. Dik. Bener. Cut. Nah, sip. Oke Mas Bro, jaga dulu. Nah. Oke Mas Bro, biarpun saya yang capek, tidak mengapa, yang penting penjenengan paham. Oke? Oke. Maka tonton jangan di skip ya, nanti salah paham, tanya lagi. Oke, Anda perhatikan ini. No, sampai di sini, kalau kita lihat dari ini yang bocor loh di sini. Ini yang bocor loh sini loh. Garis ini. Ya, itu kocok yang bocor, ada bocornya di situ. Oh. Oke Mas Bro, sampai di sini bisa dipahami. Jadi ini bukti ya kalau ujung sil ini kita taruh mentok ya, kemudian oli kita isi mentok, maka dipastikan hasilnya itu tidak sampai mentok. Jadi hasilnya di bawahnya gitu, tidak sampai mentok. Oke, bisa dipahami. Jadi kalau penjaringan ngisi sampai mentok di sana dengan kondisi bawah ini sudah diukur, maka dipastikan dia tidak mungkin melebihi, tidak mungkin. Oke, itu maksud saya, ya. Kemudian yang kedua, ini kan pergerakan sampai di sini lumayan loh. Ini yang pertama tadi, nah pergerakannya sampai di sini kan lumayan toh. Awalnya pergerakannya sampai di sini. Loh, harusnya begini memang, harusnya penuh ini. Nah, kan lumayan. Ya, tapi tidak bocor, yang penting. Oke. Tapi ada lagi yang perlu diperhatikan, yaitu ada pengurangan ini Mas Bro yang tidak bisa dilawan. Pengurangan ini tidak bisa dilawan yang pertama. Buktinya apa? Walaupun olinya sudah kita kasih mentok, jika turun. Tar. Ini perhatikan ya di sini ya. Di sini saya taruh di sini. Mana tadi? Ini. Nah, berarti kan secara logika kalau kita kasih beginian, turun di kan? No, itu turun kan? Coba naik Dik, kamu naik saja. Kamu tidak usah kamu naik saja. No. Sudah, itu sama Dika, badannya Dika. Langsung turun segini. Coba ini kalau badannya gemuk lagi, dia langsung turun banyak nanti. Kalau badannya gemuk lagi, bisa nanti turun sampai di sini. Ya pergerakannya cuma segini Mas Bro. Oke, padahal teori shock, semakin jaraknya itu panjang, itu teorinya semakin enak. Ini adalah trail. Oke, maka bagaimana? Angkat 2 Dika. Nah, jarak sekian ini Mas Bro, jarak sekian ini kita manfaatkan Mas Bro. Bagaimana caranya manfaatkan? Ini buka dulu Dika sini, buka. Kok ikutan capek aku. Gara-gara encot-encotan tadi yang
jarak sekian toh. Nah, yang akan kita olah supaya kita tahan, maksudnya begitu. Tahan supaya diam aja di sini. Ya, ibaratnya begitu. Saya bilang diam aja di sini. Maka bagaimana? Yang kita atur sudah bukan oli, tapi yang kita atur adalah per. Bagaimana pernya supaya bisa menekan lebih kuat lagi. Ya, mungkin bisa kita tambahkan semacam ini. Saya kebetulan tidak punya alat penambah yang seukuran ini. Ya, yang seukuran ini. Nah, mungkin bisa kita tambahkan seukuran ini. Ya. Oke, kita coba dulu ya. Sama tutupnya. Sayang. Tutup dia. Apa kamu itu? Oke Mas Bro, soal penambahan tadi penjenengan kondisikan. Jadi intinya adalah kita yang pertama ngatur oli, yang kedua adalah ngatur per. Ya, itu aja intinya. Nah. Oke Mas Bro, sekarang sudah bukan urusan genjot menggenjot, tapi urusan mengukur ini saja ya. Oke, Anda perhatikan. Ini, ingat ya, tadi mana tadi alatnya di? Oh ini, nomor 1. No, jaraknya sekian kan? Oke, sekarang turunkan di. Turun saja. Bluk. Nah, ini Mas Bro, Anda perhatikan. Oh, turun lagi dik, kamu naik saja. Nah, oke, dia turun lagi loh. Turun lagi Mas Bro. Ya, pokok turun lagi intinya. Iya. Oke, sekarang kamu baru genjot dik. Apa goyang loh? Sudah. Oke Mas Bro, biarpun saya capek, ikhlas. Yang penting penjenengan bisa paham. Ini semua kru capek semua. Istri saya itu pada sampai keringetan aku. Nggak ikut genjot tapi ikut keringetan. Oke, bisa dipahami ya. Nah, saya hanya ingin menyampaikan ilmu saya ini supaya nyampe kepada penjenengan semuanya. Intinya begitu ya. Kemudian soal pengakalan, Mas harus pakai itu, harus pakai ini. Monggo penjenengan kondisikan, tidak harus sama. Oke, yang penting adalah ilmu saya nyampe kepada penjenengan semuanya Mas Bro. Nah, apa manfaatnya begini? Manfaatnya adalah setelah kita lakukan penggantian seal ini tadi adalah selesai. Tapi di sini kalau ada luka maka pasti bocor. Tapi kalau dengan cara ilmu ini maka dipastikan tidak bocor Mas Bro. Sehingga konsumen itu ada manfaatnya melakukan penggantian. Kecuali kalau pipanya ini penjenengan ganti, lain lagi udah urusannya. Oke? Makanya ini yang saya maksud mekaniknya kudu jeli di sini. Kasihan konsumen sudah mahal-mahal, konsumen sudah berani membayar mahal-mahal, tapi kita juga harus teliti Mas Bro, ya, sehingga semuanya sama-sama untung. Kita menerima rezeki tadi bisa kita makan dengan enak, konsumen juga tenang, konsumen juga tenang membawa manfaat yang sesuai dengan apa yang diinginkan konsumen. Oke? Terima kasih kepada saudara-saudara yang telah subscribe, like, comment, dan share video-video saya. Semoga bermanfaat untuk panjenengan semua ya. Jangan lupa selalu nyalakan tombol lonceng agar panjenengan tidak ketinggalan dari video akan terbaru. Oke? Biarpun sedikit semoga bermanfaat. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari kami, Aki Arjana. Sudah padam ini, ayo. Genset starter genset. Padam. Padam. Genset.
Ngelek nak, wifi-nya mati sayang. PLN-nya mati nak. Ada pemeliharaan. Ini agak kurang ke atas, ya. Benar